Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan tentang strategi modeling. Di sini saya Serina Indrawati Syafa'ah sebagai konselor. Dan saya Fonila Limolida sebagai konseli. Baik, sesi konseling akan dimulai. Assalamualaikum Bu, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, ini terkait dengan permasalahan Mbak Foni mengenai tidak suka sikapnya Dimas yang kemarin telah kita bicarakan. Boleh sedikit diceritakan kembali, Mbak? Iya Bu. Jadi gini, saya tidak tahu mengapa akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman berada di kelas, terutama dengan Dimas. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan Mbak Foni bersikap demikian? Begini Bu. Hmm, hmm, Kenapa Mbak Foni kurang suka dengan perilaku Dimas? Saya kurang suka dengan perilakunya yang suka mengejek baju saya, dan sepertinya sudah tidak sanggup lagi Bu saya berteman dengan dia. Mbak Foni merasa jengkel dan kesal karena Dimas suka mengejek bajumu dan sekarang Mbak Foni sedih karena Mbak Foni sekelas dengan Dimas. Betul Bu, saya kesal dan jengkel dengan Dimas. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Mbak Foni hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin Mbak Foni capai. Dalam merumuskan tujuan ini, Mbak Foni harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Mbak Foni tetapkan. Apa saja yang dilakukan, kapan harus dilakukan, dan seberapa baik seharusnya acara itu dilakukan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan Mbak Foni ini? Saya rasa yang terlibat yaitu diri saya sendiri dan Dimas Bu. Lalu apa yang Mbak Foni lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan Mbak Foni untuk memberitahu Dimas agar berhenti untuk mengejek Mbak Foni? Saya ingin berusaha dengan baik Bu. Ya, itu rencananya yang bagus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Inilah masalahnya Bu, di samping karena saya agak takut pada Dimas, saya tak begitu tahu cara mengumumkakan yang baik dengan orang lain. Mbak Foni mengalami kesulitan mengemukakan dengan Dimas karena Mbak Foni agak takut. Baiklah, Mbak Foni harus menghilangkan rasa takut dan kedua Mbak Foni harus bisa merespon secara kuat. Untuk menghilangkan rasa takut mungkin dapat saya capai. Lalu bagaimana caranya bisa merespon secara akurat? Mbak Foni dapat merespon secara akurat jika Mbak Foni dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain. Dan Mbak Foni dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang tegas. Bagaimana Mbak Foni sudah mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Di samping itu, dalam kondisi yang bagaimana Mbak Foni dapat mengkomunikasikan kata atau kalimat yang tegas pada Dimas? Saya akan mencoba pada saat istirahat sekolah. Bagus. Mbak Foni juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang Mbak Foni kemukakan, misalnya 3 atau 4 kali. Ya, akan saya coba untuk dapat melakukannya 4 kali saat istirahat sekolah tiba, Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang Mbak Foni merumuskan apa tujuan yang ingin Mbak Foni capai setelah konseling ini.
Eh, saya merasa agak takut pada Dimas, sehingga saya tidak dapat memberitahu Dimas dengan tegas. Karena itu saya ingin dapat mengatakan kepada Dimas untuk berhenti mengejek saya saat istirahat tiba di sekolah, sebagaimana ditunjukkan semaksimal mungkin dan telah saya lakukan secara akurat sebanyak 4 kali. Bagus, bagus sekali. Mbak Foni telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Mbak Foni. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Foni belum pernah mencoba untuk berusaha memberitahu dengan tegas pada Dimas? Sudah, Bu, tapi tetap saja dia selalu mengejek saya. Dan Tentu saja, Dan saat Dimas mengejek baju saya terdiam dan menggigit bibir, Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini? tentu saja dapat. Setelah saya mendengar cerita masalah Mbak Foni, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa Mbak Foni lakukan, yaitu Mbak Foni bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dihendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseling melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman, suara. Bagaimana pendapatmu? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung pilih yang mana, Bu. Baiklah, agar Mbak Foni dapat memilih teknik yang cocok, hendaknya Mbak Foni menguji setiap alternatif tadi kebaikan dan kerugiannya, baik bagi dirimu maupun orang lain. Untuk itu, Mbak Foni dapat menggunakan lembar keseimbangan. Ini silahkan diisi. Iya, Bu. Coba sekarang kita uji bersama. Menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas pada Dimas, Bu. Bagaimana Mbak Foni sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simbolik. Iya, Bu. Modeling langsung, keuntungannya saya bisa melihat langsung seseorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah. Untuk kerugiannya, saya belum dapat, Bu. Modeling simbolik, keuntungannya menurut saya kita bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide. Sedangkan kerugiannya, kita tidak bisa pastikan begitu yang ditampilkan lebih baik kayaknya kalau modeling langsung saja, Bu. Baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Ibu akan memberitahukan teknik dari model langsung begini. Kita akan bermain peran sebentar. Ibu ingin Mbak Foni berperan sebagai Dimas seperti yang dia lakukan. Katakan pada ibu apa yang ia katakan tentang baju Mbak Foni. Ibu akan berperan sebagai Mbak Foni. Ibu akan hanya terdiam dan menggigit bibir seperti yang Mbak Foni katakan pada ibu. Ibu akan mengatakan pada Dimas perasaan sakit saya. Oke, sekarang Mbak Foni mulai sebagai Dimas. Iya, Bu. Kita mulai. Konseling. Mbak Foni tahu bahwa bajumu kelihatan aneh pagi ini. Apakah baju itu milikmu atau Mbak Foni merampas dari adikmu? Konselor sebagai Mbak Foni diam sejenak, kemudian mulai menggigit bibir dan kemudian berhenti. Ini baju saya sendiri. Hei Dimas, apa urusanmu tentang baju ini? Kami mempunyai banyak uang. Perasaan saya sakit ketika Mbak Foni mengatakan baju saya seperti itu. Gosli sebagai Dimas, oh lupakan saja, saya minta maaf. Bisakah Mbak Foni datang setelah pulang sekolah nanti? Bagaimana, apa Mbak Foni sudah paham? Iya, Bu, sudah paham. Setelah selesai memainkan peran seperti itu, selanjutnya konseling
memeringkas hasilnya. Proses hasil ringkasan tersepakat adalah sebagai berikut. Konselor. Oke, mari kita lanjutkan permainan peran kita tadi. Apakah Mbak Foni merasa seperti yang dilakukan Dimas? Konseling. Iya. Ya, saya yakin. Iya, saya yakin ia menyesal juga. Saya tidak mengira ia benar-benar bermaksud begitu. Mungkin itu benar, tetapi sepanjang Mbak Foni apa tidak ia tidak tahu bagaimana perasaanmu. Apa yang Mbak Foni lihat tentang yang Dimas lakukan? Baiklah, tetapi ibu kelihatan berani dan mengatakan bahwa perasaan ibu terluka. Apakah Mbak Foni dapat mengatakan pada Dimas seperti yang saya katakan? Ya, saya bisa. Baiklah, kita bisa mencoba peran lain. Sekarang saya berperan sebagai Dimas dan Foni sebagai dirimu sendiri. Jika Mbak Foni lupa untuk mengatakan sesuatu dan mulai menggigit bibirmu, berhenti sejenak, kemudian katakan pada saya dalam kata-katamu sendiri, Mbak Foni merasa sakit hati diperlakukan seperti itu. Saya akan coba berlatih di rumah, Bu. Bagaimana menurut Mbak Foni dan bagaimana perasaan Mbak Foni? Bagus, Bu, saya senang. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas pada Mbak Foni untuk melakukan setiap kali Mbak Foni bertemu dengan Dimas agar dia berhenti mengejek Mbak Foni. Iya, Bu, saya akan berusaha. Ibu akan memberikan catatan Ibu pada Mbak Foni sebagai pengingat dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan Mbak Foni. Baik, Bu, terima kasih. Kalau Mbak Foni tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Mbak Foni. Baiklah, kalau begitu, Bu, bolehkah saya pamit untuk pulang? Untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat siang, Mbak Foni. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama.